Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nike. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Muhammad Iqbal Rasanta NPM 222000369. Saya Leonina Diaskar Arum NPM 222000365. Saya Jessica Ondrea Nakila NPM 222000368. Saya Putri Marfuatus Solisah NPM 222000374. Saya Daris Nabil Firdausi NPM 222000378. Langsung ke materi nilai dan sistem nilai. Nilai keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Sistem nilai suatu hierarki berdasarkan peringkat nilai-nilai seseorang menurut intensitasnya. Nilai-nilai relatif stabil dan bertahan lama. Arti penting nilai-nilai. Nilai-nilai penting bagi studi perilaku keorganisasi karena menjadi dasar bagi 1. Motivasi, 2. Sikap, persepsi. Tipe nilai. Nilai-nilai terminal. End state of existence yang diharapkan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Yang kedua, nilai-nilai instrumental. Cara bertingkah laku yang lebih disukai atau cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Tipe nilai contoh. Yang pertama, nilai terminal yaitu 1. Hidup sejahtera, 2. Dunia yang damai, 3. Dunia yang indah, 4. Kebebasan, 5. Kebahagiaan, 6. Harga diri, 7. Keselamatan, 8. Persahabatan sejati. Yang kedua, nilai instrumental. 1. Ambisius, 2. Terbuka, 3. Riang, 4. Bersih, 5. Jujur, 6. Patuh atau taat, 7. Pemaaf, 8. Berani. Selanjutnya, apakah sikap itu? Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah evaluatif statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Selanjutnya ada 3 komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu segmen opini atau kepercayaan dari sikap. Contohnya seperti, saya percaya bahwa diskriminasi itu salah. Yang kedua, komponen efektif adalah segmen emosi atau perasaan dari sikap. Contohnya, saya tidak suka si Fulan karena ia diskriminatif terhadap bla bla bla. Selanjutnya ada komponen perilaku. Adalah intensi atau kehendak untuk berperilaku yang dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, saya mencoba menghindari si Fulan karena sesuatu. Selanjutnya ada perubahan sikap. Yang pertama, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perilaku. Yang kedua, ada perubahan sikap melalui modifikasi perubahan ide-ide atau pikiran. Yang ketiga, ada perubahan sikap melalui modifikasi perubahan erasan. Yang keempat, ada perubahan sikap melalui modifikasi perubahan situasi. Selanjutnya ada sikap kinerja utama, kerja utama. Yang pertama ada kepuasan kerja adalah mengacu kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja, yaitu tingkat sejauh mana seseorang berkecimpung dalam pekerjaannya dan berpartisipasi di dalamnya.
Yang ketiga ada komitmen organisasi, adalah indikator kepada dan keberpihakan terhadap organisasi atau mengidentifikasi diri dengan suatu organisasi dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Selanjutnya, ada komponen sikap. Ada komponen sikap kognitif, yaitu segmen opini atau kepercayaan dari sikap. Seperti saya percaya bahwa diskriminasi itu salah. Lalu ada komponen efektif, segmen emosi atau perasaan dalam sikap. Saya tidak suka si fulan karena ia diskriminatif terhadap. Yang kemudian ada komponen perilaku, intensi atau kehendak untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Seperti saya mencoba menghindari si fulan karena. Kemudian sikap dan konsistensi disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara dua atau lebih sikap seseorang atau antara sikap seseorang dan perilakunya. Teori disonansi kognitif menyatakan bahwa orang mencoba meminimalkan disonansi dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Selanjutnya, mereduksi disonansi kognitif. Yang pertama, individu yang mengalami disonansi belum tentu langsung mengurangi disonansi (konsistensi). Yang kedua, jika unsur-unsur yang menciptakan disonansi relatif penting, tekanan untuk mengoreksi ketidakseimbangan akan tinggi. Yang ketiga, juga tingkat pengaruh yang dimiliki seorang terhadap unsur-unsur yang terlibat akan mempengaruhi ia bereaksi terhadap disonansi. Yang keempat, imbalan juga memengaruhi sejauh mana seseorang termotivasi untuk mengurangi disonansi. Hubungan sikap perilaku. Variabel moderator. Pertama, importance. Yang kedua, specificity. Yang ketiga, accessibility. Yang keempat, social pressure. Yang kelima, direct experience. Variabel moderator. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa sikap secara signifikan dapat memprediksi perilaku yang akan terjadi dan bahwa hubungan sikap perilaku dapat memperkuat dengan memasukkan atau mempertimbangkan variabel moderator. Yang kedua, tiga moderator utama adalah importance, specificity, dan accessibility dari sikap. Selain itu, keberadaan social pressure dan apakah seorang memiliki direct experience dengan sikap juga merupakan moderator yang kuat. Survei sikap. Survei sikap menggali respon dari pekerja melalui angket mengenai apa yang mereka rasakan tentang pekerjaan, atasan, dan organisasi mereka. Skala respon. Pertama, skala 5 poin atau 3 poin. Yang kedua, berisi sejumlah pernyataan. Yang selanjutnya adalah mengukur kepuasan kerja. Terdapat dua cara mengukur kepuasan kerja, yaitu single global rating. Dalam single global rating, individu diminta merespon satu pertanyaan seperti dengan mempertimbangkan semua aspek, seberapa puaskah Anda terhadap pekerjaan Anda. Yang kedua, summing up job facet. The summation of job facet mengidentifikasikan unsur-unsur pokok dalam sebuah pekerjaan dan menanyakan perasaan para pekerja tentang tiap-tiap unsur tersebut. Unsur-unsur ini adalah nature of work,
supervisi, gaji, promosi, kesempatan, dan hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja dan untuk kerja karyawan terdapat 3, yaitu produktivitas, kemangkiran, dan turnover. Respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan pekerja dapat diungkapkan dalam 4 jenis respon yang berbeda, berdasarkan 2 dimensi, konstruktif, destruktif, dan aktif atau pasif. Yang pertama ada exit, perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi, seperti mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua ada voice, secara aktif dan konstruktif, mencoba memperbaiki kondisi, seperti menyarankan perbaikan-perbaikan, membicarakan masalah dengan atasan, dan beberapa aktivitas sertifikat pekerja. Yang ketiga ada loyalty, secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, seperti membela organisasi dari kritik pihak luar dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk do the right thing. Yang keempat ada neglect, secara pasif membiarkan kondisi memburuk, seperti sangat sering terlambat atau mangkir, mengurangi upaya, dan meningkatkan tingkat kesalahan. Ringkasan dan implikasi. Nilai sangat mempengaruhi sikap seseorang. Kinerja dan kepuasan seseorang karyawan cenderung lebih tinggi jika nilai-nilainya cocok dengan organisasi. Manajer harus memperhatikan sikap para karyawan karena sikap memberikan sinyal tentang masalah potensial dan karena sikap mempengaruhi perilaku. Manajer juga harus menyadari bahwa karyawan akan mencoba mereduksi disonansi kognitif. Selanjutnya, untuk yang akan saya presentasikan yaitu adalah studi kasus. Untuk studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu adalah studi kasus pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi di Satnusa Persada Tbk terbuka. Latar belakang dari perusahaan ini adalah perusahaan ini merupakan perusahaan global yang telah memproduksi produk elektronik atau juga elektronik manufaktur service, dan perusahaan ini terletak di Pulau Batam, Indonesia, yang pernah memiliki personal sebanyak 7.000 karyawan dan pernah juga di angka 14.000 karyawan, memiliki 11 pabrik dan juga 2 anak perusahaan yang merupakan distributor kepada Xiaomi, Huawei, Asus, Sony, Pegatron, Bavin, Imo, ITI, Epson, dan lain-lainnya. Identifikasi pada kasus untuk nilai sikap dan kepuasan kerja di kasus PT ini adalah yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap karyawan. Yang kedua, yaitu jam kerja yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Perihal karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut akan memiliki ketidakadilan, yaitu apabila jam kurang maka akan dikenakan denda, dan juga apabila kelebihan jam kerja itu tidak diberi insentif lebih dari jam normalnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ketidakadilan promosi jabatan karyawan. Hal ini terjadi karena pada promosi jabatan yang dilakukan oleh PT ini itu diambil melalui bukan hanya penilaian kerja, akan tetapi juga kedekatan secara personal antara karyawan yang akan dipromosikan dengan pihak ataupun pimpinan di perusahaan ini. Penyelesaian masalah yang diberikan yaitu adalah memberi kompensasi atas penilaian dan penghargaan terhadap kinerja karyawan, sebab yang dilakukan oleh karyawan yaitu adalah bekerja keras akan tetapi kurang mendapatkan penghargaan yang dinilai bukan hanya secara material akan tetapi juga improve dari
perusahaan, terutama oleh pemimpin. Lalu yang kedua adalah perbaikan hingga pelaporan adanya pelanggaran ketidakadilan terhadap peraturan. Sebab tadi yang dilanggar adalah peraturan kontrak kerja yang telah terikat antara karyawan dengan prosedur karyawan yang membuat aturan tersebut. Dan untuk yang ketiga, karena promosi jabatan hanya akan pernah dilakukan secara personal antara hubungan kedekatan dengan pemimpin pekerjaan, maka transparansi penilaian kerja harus dilakukan secara umum sehingga keterbukaan informasi itu akan diterima oleh seluruh karyawan dengan sistem yang akan berbasis tentang seberapa besar ataupun halayakan kinerja yang dilakukan oleh karyawan itu mampu memenuhi promosi jabatan tersebut. Hasil dari penyelesaian masalah yang telah dilakukan itu akan memunculkan adanya terpenuhinya hak karyawan karena mereka juga akan mendapatkan penghargaan pendapatan yang mereka seharusnya dapatkan atas kinerja keras yang mereka lakukan. Work-life balance yang tentunya juga akan meningkatkan keseimbangan kesejahteraan di lingkungan kerja karyawan. Keterbukaan informasi. Nah, ini yang saya jelaskan tentang transparansi penilaian kerja secara general ataupun umum. Sebab keterbukaan informasi itu akan membawa seluruh warga perusahaan tahu mengenai bagaimana promosi jabatan itu dan penilaian kinerja antar teman-teman karyawan di perusahaan tersebut. Lalu untuk hasil yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan loyalitas karyawan. Loyalitas dan kualitas karyawan ini akan secara optimal diberikan sebab kepuasan kinerja kerja karyawan itu didapatkan oleh karyawan sehingga rasa puas tersebut akan membawa loyalnya karyawan terhadap perusahaan. Seperti halnya mereka akan lebih bekerja keras, mereka akan juga meningkatkan kapasitas mereka serta kualitas produktivitas yang mereka lakukan untuk perusahaan. Sekian presentasi yang kelompok kami bawakan. Untuk kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.